Saya baru tahu kenapa pondok pesantren tradisional itu kok gampang betul keputusan politiknya berseberangan dengan kebanyakan umat Islam. Karena lapar. Makanya Rasulullah di hadis itu, Rasulullah itu kalau Jumatan khutbah tegas. Karena pengarahan pasukan. Yang datang ke pondok-pondok bawa beras itu siapa? Banyak yang datang nun sewu, non muslim, tokoh bawa duit, pakai kopiah, pakai surban. Ya akhirnya kiainya luluh juga. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, keberuntungan, mobilisasi kejayaan. Jadi kalau misalnya mau dikatakan provokasi, azan itu provokasi 5 kali sehari. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini menjadi sebab lahirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ke kehidupan kita semua. Amin. Allah karuniakan kita rahmat, Allah karuniakan kita berkah, Allah karuniakan kita banyak-banyak kebaikan. Hasmi Harokah, singkatannya Hasmi Harokah Islamiyah. Hasmi Harakah Islamiyah yang menyelenggarakan kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah diundang berbagi. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbicara tentang masjid, ya, dan korelasinya pada kebangkitan Islam. Kalau kita berbicara tentang Harakah Islamiyah, tes. Kalau kita berbicara tentang Harakah Islamiyah, ya, nyaman yang mana? Ini atau cek? Yang mana, Pak? Yang ini. Saya kurang mendengar. Mungkin dimundurin, afwan. Dendi mundurin dan saya kurang menyimak. Iya, cek. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang Harakah Islamiyah, ini kan namanya langsung Hasmi, ya, Harakah Islamiyah. Harakah. Hampir semua harakah dakwah di dunia ini berbicara tentang mekanisasi kebangkitan Islam. Makanya mereka memformulasikan jalan. Jalan itu bahasa Arabnya torik. Torik itu jalan. Maka harakah dakwah, apapun itu entitas dakwah yang memilih jalan, disebut juga dengan torikot. Torikot, ya, atau entitas dakwah, entitas kaum muslimin yang memilih jalan-jalan. Nah, maka sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian Islam ini dibangkitkan, maka caranya dan jalannya harus dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan umat Islam ini atau membangun bangunan dakwah ini. Jadi kita harus sesuai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya begini kedengaran nggak?
Oh, ini ada yang gemaknya ya? Cek, tes. Rekaman antum yang mana, akhi? Ini kemana? Ini nggak saja. Backup. Ya. Ini rekamannya? Ya. Saya ulangi sekali lagi. Nah, begini bro. Bingung nih artisnya nih. Mic-nya banyak banget. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita berbicara tentang harokah Islamiyah atau harokah dakwah, kita berbicara tentang metodologi gerakan. Bagaimana kemudian Islam ini dibangkitkan. Maka sebetulnya banyaknya harokah dakwah itu sebetulnya tidak berbicara tentang perbedaan akidah. Saya ulangi sekali lagi. Banyaknya harokah dakwah kayak tadi aja Bal, seperti tadi aja. Banyaknya harokah dakwah itu tidak berbicara tentang perbedaan akidah atau perbedaan keyakinan, tapi dia berfokus pada perbedaan cara saja. Ada yang punya keyakinan kalau misalnya nggak tegak khilafah nggak akan beres-beres. Ada yang punya keyakinan demikian. Ada harokah yang punya keyakinan harus dimulai dari diri, perbaikan diri. Makanya ada harokah yang punya konsep bina'ul fardi wa bina'us saksiyah islamiyah wa bina'ul usra muslimah, bina'us sya'bi, bina diri, bina keluarga, bina masyarakat, bina negara dan seterusnya dan seterusnya. Bina'ud dauli dan seterusnya dan seterusnya. Ada harokah yang punya pendekatan juga yang beda juga. Pokoknya harus ada aksi nyata ke masyarakat. Jadi harokah-harokah ini, torikot-torikot ini sebetulnya dia menempuh jalan yang mereka ijtihad. Para founder, para muasis itu melakukan ijtihad. Bagaimana kemudian mereka menentukan jalan kembali menegakkan Islam ini, karena hadisnya Islam ini akan bangkit lagi. Nah, maka dari itu kalau kita lihat dari struktur hadis Rasulullah, Islam ini akan dibangkitkan sama seperti Islam ini kemudian hadir. Maka kalau kita bilang sama, ada masjid di dalamnya. Jadi kalau ada Mekah, Makkiyah, fasa Makkiyah, ada fasa Madaniyah, itu ada masjid. Masjid itu pusat komando harokah. Ini gak apa-apa ya, fundamental sedikit ya ceramahnya ya. Radikal. Kata Ustadz Jazir, super radikalis kata Ustadz Jazir. Jadi kalau antum bicara tentang kebangkitan Islam itu, antum harus faham namanya unsur dari masjid. Ada unsur masjid. Karena Madinah itu adalah bentuk dari bangunan utuh umat Islam. Di Mekah Rasulullah tidak punya area, tidak punya peraturan, tidak punya kepemimpinan. Ya, imam umat Islam ada umat Islamnya, tapi kepemimpinan masyarakat Rasulullah nggak punya. Itu di Mekah. Makanya pertumbuhan umat Islam itu kurang dari 500 orang. 13 tahun di Mekah. Tapi 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah dakwah, itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah haji wada 159.000 orang. Apa yang kemudian menitik beratkan jadi titik tolak jamaah sekalian? Masjid. Jadi masjid itu sebetulnya adalah poskonya kaum muslimin, sekrenya kaum muslimin. Kalau ada seorang muslim tidak terikat pada masjid, tidak kemudian mengikatkan dirinya pada masjid, maka seperti anggota organisasi nggak pernah ke sekre. Anggota organisasi terdaftar di organisasi tapi nggak pernah muncul di sekre. Gimana mau dikoordinasi? Gimana mau dikomando? Gitu loh. Jadi apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat itu kumpul tentara kaum muslimin. Laki-laki itu jundullah, wajib militer di pemikiran kaum muslimin. Maka sholat Jumat itu pengarahan tentara-tentara Allah. Minggu depan kita begini. Pekan depan begini. Itu Jumatan. Makanya Rasulullah di hadis itu
Rasulullah tuh kalau Jumatan khutbah tegas karena pengarahan pasukan. Nah sekarang Jumatan lepas dari maknanya. Sholat 5 waktu, apa sebetulnya? Apel siaga. Apel siaga laki-laki muslim. Berapa kali sehari? 5 kali sehari. Maka kalau umat Islam ini kembali ke masjid, dia berkumpul di masjid, ketemu di masjid, aktif ke masjid, sholat ke masjid, maka umat Islam ini bisa dimobilisasi. Karena Islam ini berbicara tentang mobilisasi. Mobilisasi fisik. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apa itu hayya 'alas shalah? Mari sholat, mobilisasi. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, keberuntungan, mobilisasi kejayaan. Jadi kalau misalnya mau dikatakan provokasi, azan itu provokasi 5 kali sehari. Makanya di Turki itu tidak boleh azan pakai bahasa Arab, kan pakai bahasa Turki. Jadi azan saja itu isinya provokasi. Ayo sholat, ayo ngumpul, ayo menang. Menang di ekonomi, hayya 'alal falah, ayo menang. Menang di sosial, menang di politik, menang di militer. Ngeri nih tafsirnya kalau dilanjutin bahaya. Terjemah makna ini besar. Maka dari itu, kalau misalnya ngaku harokah dakwah, mengaku engine mesin harokah dakwah, tapi tidak memposisikan masjid semestinya, yang diposisikan tiap hari imamah, qiyada wa jundiyah, jadi yang diposisikan tiap hari hanya halaqah wa usroh, ya, mentoring grupnya, itu yang terus dibahas. Recruiting, ya, ketaatan pada imam, ketaatan pada pemimpin harokah, tapi tidak pernah dibahas tentang masjid membangun masyarakat, kosong. Dan itu PR harokah dakwah sekarang. Narasinya tinggi tapi gak bisa jawab tentang kemiskinan. Narasinya tinggi, sudah bicara tentang kebangkitan Islam, bicara tentang muruah, ya, bicara tentang banyak hal, bicara tentang teori-teori sosial. Tapi kemudian yang miskin masih ada, yang putus sekolah masih ada, dan masjid nggak bisa jadi solusi untuk hanya orang sekedar datang sholat saja. Kita tidak punya solusi buat anak-anak kita. Tadi Ustadz Jazir Jogokarian cerita, anak-anak di Jogokarian tuh ditraktir angkringan 200.000 sekian puluh anak angkringan. Tapi gara-gara ditraktir angkringan, ditanya sama Ustadz Jazir, mbahmu ada? Ada. Ditunggu sama saya di masjid asar. Cucunya ini, orang lain gak ada yang bisa bawa mbahnya ke masjid. Cucunya nangis-nangis bawa mbahnya ke masjid. Mbahnya cerita sama Kiai Jazir, cucu saya ngajak saya ke masjid sampai nangis-nangis. Mbah ditunggu Ustadz Jazir, mbah ditunggu Ustadz Jazir, mbah. Itu masjid. Masjid mengazani orang untuk kemudian sholat. Bahkan Jogokarian sekarang ngebantuin orang beli rumah. Masjid bisa meminjamkan kordul hasan. Masjid jadi solusi untuk banyak permasalahan umat. Pemberdayaan ekonomi, ada orang butuh apa, masjid jadi solusi. Jadi antum, ya, mudah-mudahan ini direkord oleh kawan-kawan Hasmi, ya, Harakah Islamiyah. Semangat kita untuk membangun umat ini harus kita lakukan dalam part-part area kecil. Antum bayangkan umat Islam di Indonesia ini 200 juta. Kalau antum kerjain 200 juta ini lewat satu organisasi, satu posko, nggak akan cukup. Maka Indonesia ini punya karunia, berapa titik masjidnya? 1 juta titik. Berarti kalau 1 juta titik, 1 titik masjid itu cukup ngopeni, ya Bal ya, ngopeni ya. Jadi 1 titik masjid itu cukup ngopeni 200 muslim Bal. 200 muslim aja, 1 titik masjid. Itu kalau 1 juta. Kalau masjidnya sehat, anggap aja masjid sehat 10%, 100.000.
200 juta dibagi 100 ribu, berarti satu titik masjid ngopeni 2000 jamaah. Dan itu masuk akal. Jogokarian itu jamaahnya 1939 jamaah. Yang mukalaf 1800-an. Itu data Jogokarian. Jadi ayo teman-teman Harokah Dakwah, saatnya memperhatikan masjid. Imam-imam masjid kosong, ditunggu sama masyarakat. Ngajar ngaji kosong. Kami di Suciati Saliman ada gerakan sembako Jumat, bagi sembako setiap Jumat, membentengi kristenisasi. Ya, kita kasih duafa sembako Jumat setiap hari Jumat ke orang yang sama. Itu masjid punya visi. Ada program anak yatim, nanti mau ada program anak muda. Ya. Ada program untuk belajar Quran, ada program pengasuhan. Sabtu sore ini ada program pendidikan parenting pengasuhan sama Ayah Riza, Sabtu sore rutin. Jadi terus dakwah itu terus berpikir bagaimana kita membangkitkan masjid ini. Karena 1 juta masjid itu mewakili 1 km persegi, 1,2 km persegi. Itu satu titik masjid. Kalau dibagi dengan daratan di Indonesia. Kalau dibagi dengan kelurahan berarti 1 kelurahan 12 masjid. Jadi kalau Anda belajar di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, itu namanya ada pertahanan area. Pertahanan area paling kuat itu ya masjid. Kalah kantor Koramil, kalah. Kantor Koramil, kantor tentara, Kapolsek, Polres itu kalah. Kantor cabang, posko paling banyak itu ya kaum muslimin, namanya masjid. Dan ini ruang kosong, bro. Ya, kalau teman-teman Hasmi mau kader aktivis dakwah, mau kader jundi itu gampang. Kader imam masjid. Ini imam masjid lagi kosong banyak ini. Isi masjid-masjid. Saya izin memamurkan, Pak. Jadi imam aja nggak usah digaji. Didik masyarakat di situ. Masjid-masjid kita tuh yang terbengkalai, cari pendanaannya, baikin amplifiernya, benerin karpetnya, benerin tempat wudhunya, bersihin. Itu kalau dikerjain sama harokah yang fokus saja luar biasa. Makanya saya kayaknya mau buat harokah juga ini. Kita buat harokah masjid aja, Bal. Gitu. Ya, makanya kawan-kawan Hasmi harus lihat ruang kosong ini. Ruang politik sesak, ya. Ruang narasi teoritik sesak, ruang dialektika sesak. Di Twitter itu dari dulu, tidak tuntas-tuntas itu. Islam lawan liberal, liberal lawan Islam, gak tuntas-tuntas bahasan. Tapi ruang sosial ini kosong. Yang ngurusin fakir miskin kosong, yang ngurusin pondok-pondok pesantren kosong. Saya baru tahu kenapa pondok pesantren tradisional itu kok gampang betul keputusan politiknya berseberangan dengan kebanyakan umat Islam. Karena lapar. Yang bawa beras bukan kita. Coba yang bawa beras kita. Dia akan lihat, oh kita peduli juga. Bayangkan kiai-kiai tradisional itu punya santri 10.000, 12.000 gratis. Saya punya kiai Gus Abror, santrinya 1.200. Satu hari 250 kuintal, 3 hari 1 ton. Anda bisa bayangkan, makan 1 bulan berarti 10 ton sampai 12 ton. Anda bisa bayangkan betapa tingginya kebutuhan akan beras saja. 1.200 santri. Nah ini yang datang siapa? Yang datang ke pondok-pondok bawa beras itu siapa? Banyak yang datang nun sewu, non muslim, tokoh bawa duit, pakai kopiah, pakai surban. Ya akhirnya kiainya luluh juga. Politik perut kan? Wa amanahum min ju'. Wa amanahum min ju'. Aman dan lapar ini loh. Nah ini ruang kosong jamaah sekalian. Antum kalau mau jadi harokah yang eksis, masuk ruang kosong. Ini ilmu bisnis sederhana. Mana market yang kemudian punya potensi uang yang sangat banyak, namanya blue ocean. Apa itu market blue ocean? Market yang belum banyak digarap. Jangan masuk red ocean, laut merah. Nah blue ocean umat Islam hari ini itu perut.
kelaparan, pondok nggak terurus, masjid nggak terurus, imam masjid yang nggak terurus. Para kalau kita keliling ke Kulon Progo, ke Bantul, saya sudah survei, harapan warga itu sederhana, pengen ada guru ngaji. Antum kader harokah, masuk jadi guru ngaji. Antum ajarkan alif bata. Habis itu ajarkan makna syahadatain, ajarkan konsekuensi syahadat, ajarkan wala dan bara, ajarkan apa itu Islam, ajarkan makna ilah. Begitu bro. Mudah aja umat ini, dia minta guru ngaji, perhatian, datang maghrib sampai isya. Habis itu antum masuk tarbiyah antum masuk dakwah antum. Nah ini dia yang saya ingin berbagi kegelisahan. Coba sama-sama, ruang kosong umat Islam. Apa? Ruang kosong umat Islam. Apa? Masjid 1 juta titik kosong, nggak ada yang ngurus. Maka antum jangan salah jangan salah jurus. Masjidnya sudah ada, antum sibuk di kafe. Nah ini kita tarikin teman-teman di kafe nih. Ya kalau ditarikin ke masjid nggak apa-apa, tapi banyak yang kira sibuk dakwanya di kafe, nggak memakmurkan masjid, malah ya kan ustadznya kita bisa panggil ke kafe, udah kita tunggu di kafe. Akhirnya umat nunggu di kafe, nunggu di diskotik, nunggu di mana, akhirnya nggak ke masjid-masjid. Kebalik-balik sekarang. Kalau dakwah di situ ngajak ke masjid nggak apa-apa, makmurkan masjid, makmurkan masjid. Saya capek banget dari pagi, capek banget, fisik luar biasa. Nih ustadz sakit, masya Allah, maghrib sampai isya, makmurkan masjid. Jadi jamaah sekalian, ini yang ingin saya bangun ke teman-teman semua. Mari perhatikan masjid, karena masjid ini seperti Android. Android itu platform. Antum punya Samsung, harus ada platformnya Android, baru bisa install WhatsApp for Android, Mozilla Firefox for Android, Gmaps for Android, Facebook for Android. Aplikasi program bisa jalan kalau ada platform dan fisiknya. Kaum muslimin ini fisik, gadget ini kaum muslimin, gadget harus disatukan, diinstal platform. Apa platformnya? Masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa aqimis shalah wa atuz zakah. Yang memamurkan masjid itu tegakkan sholat, tunaikan zakat. Zakat itu bicara tentang program sosial, itu zakat. Jadi masjid kalau mau fungsional, dia berarti harus peduli pada kanan kiri sekitar dan seterusnya. Ini gagasan-gagasan yang kita harus tumbuhkan kawan-kawan sekalian. Berita baiknya, masjidnya sudah ada. Berapa titik? 1 juta titik. Di mana? Indonesia, bukan dunia, Indonesia. 1 kelurahan, 1 desa, 12 titik. Masya Allah, tabarakallah. Jogja ini aja antum ya, ada MBA ya, miniatur Baitur Rahman, Baitur Rahim Aceh. Jalan lagi sedikit masjid, jalan lagi sedikit masjid. Dan ini ruang kosong, imamnya nggak ada, customer service-nya nggak ada, gagasannya nggak ada, penggeraknya nggak ada. Masuk, nggak ada pilihan lain. Saya ngomong di berbagai macam entitas harokah, masuk antum ke masjid-masjid, bangun pondasi basis di masjid-masjid, nggak ada pilihan lain. Ya, terima kasih, itu saja. Maaf terlalu keras dan radikal ini, tapi semoga jadi solusi untuk bersama. Kita buka tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.